ketika akhirnya jasad 6 laskar itu berhasil diambil dari rumah sakit, dibawa ke Petamburan dan malam itu dimandikan ulang, di situ fotonya pun kemudian tersebar luas. Ada bekas-bekas siksaan, ada bekas luka, ada bekas luka tembak yang begitu dekat jarak tembaknya sehingga ada residu yang menempel di dada dan bagian tubuh yang lainnya. Hari itu kalau nggak salah sedikitnya ada 19 lubang tembakan yang dibagi ke 6 tubuh itu. Jadi ini ada 6 nyawa anak muda direnggut secara paksa oleh institusi negara menggunakan aparatnya dengan surat perintah resmi, yang artinya ini ada kejahatan negara yang sangat disayangkan sekali. Komnas HAM berpendapat bukan pelanggaran HAM berat. Anda bisa bayangkan satu orang polisi Brigadir Jo mati, Mahfud MD mengatakan kejam sekali. Gitu. Tapi ketika 6 nyawa anak muda, 6 orang, saya ulangi 6 orang, nyawa manusia, bukan nyawa ayam, bukan nyawa kucing, disiksa sebelum dibunuh, Mahfud MD tidak berkata apa-apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi buat saya yang mengejutkan adalah apa yang disampaikan oleh Bung Desmond ya. Kita semua sebetulnya, saya khususnya dan Bang Marwan ya, di tim TP3 itu sudah menduga bahwa pemerintah itu unwilling ya, Bang Marwan ya, unwilling. Bukan cuma tidak punya kemampuan, tapi memang tidak punya kemauan. Unwilling ya. Makanya itu kata-kata unwilling dan apalagi satu lagi Pak itu kita ulang-ulang di TP3 itu ya. Unable and unwilling itu. Kita sudah duga seperti itu. Cuman begitu Bang Desmond mengatakan, ya sedikit banyak shock juga terkonfirmasi. Kadang bicara kan Desmond Mehaisa, bukan orang pinggir jalan. Anggota Dewan Komisi 3 yang memang bergelut di soal-soal seperti itu. Sebetulnya kita, dulu keluarga pernah juga ketemu Komisi 3. Kemudian saya bersama-sama TP3 ketemu juga dengan fraksi PAN, fraksi PKS waktu itu, Bang Marwan ya, fraksi P3. Dan semuanya pada saat itu saya hadir, kecuali yang terakhir PKS saya tidak hadir, itu memang masih abu-abu gitu loh. Cuma yang menarik sesuai dengan judul kita bahwa menuntut keadilan, masyarakat rakyat untuk keadilan, ini memang ada rasa ketidakadilan yang sangat nyata. Walaupun tadi Bung Desmond dari awal mengatakan nih, kalau dibanding dengan kasus Sambo tidak apple to apple ya. Karena Sambo ini kan individu yang menurut meminjam istilah Dr. Mulyadi tadi, masalah individu yang menggunakan fasilitas sumber daya dari negara punya. Tapi sebaliknya pada kasus KM50 ini jelas institusi. Karena itu dimulai dari surat sprint, surat perintah dari direktur apa tuh Kombes di Polda Metro Jaya untuk melakukan pengintaian ya. Jadi ini sebetulnya mulai, kalau kita mundur dikit pada peristiwa tanggal 7 Desember jam 00.30 kurang lebih. Kalau kita mundur dikit terjadi awalnya tanggal 4 itu hari Jumat, kami FNN, rombongan wartawan FNN 10-15 orang diterima oleh Habib Rizik di Megamendung. Sampai sana kira-kira asar, habis asar kita duduk ngobrol, lalu Habib minta kita ngobrol di atas rooftop. Ya, ada bangunan 3 lantai, tapi kita di atas. Kita kumpul itu, Habib dengan beberapa petinggi FPI termasuk Munarman. Kira-kira setengah jam ngobrol, di atas ada drone. Ada drone berputar-putar, kita sambil bercanda-bercanda, dada-dada tuh. Dada-dada gitu kan ya, kita bercanda-bercandain. Badung-badung yang meng-FNN nih. Lalu, ternyata Munarman diam-diam memerintahkan laskar untuk memantau drone itu. Biar gimana pun drone itu akan turun. Nah, ketika turunlah, diperintahkan sergap. Dan malam itu ketika kami rombongan wartawan FNN turun, jam 8-an kira-kira habis Isya,
itu memang jalanan macet dan kan nggak bagus jalan, jadi kita pelan-pelan. Begitu sampai posko terdekat Pondok Megamendung itu, laskar mendekati mobil saya buka kaca, bilang, "Start, kita baru nangkap intel." Saya pikir bercanda gitu ya. "Oh yang bener loh." "Iya Tat, tuh di posko lagi kita interogasi." Tapi dia terus bilang, "Udah jalan aja, buruan, cepet-cepet turun." Nah terus turun kita, malamnya kira-kira jam 11, itu beredar di grup-grup WA, data informasi tentang sang intel yang diinterogasi oleh anak-anak Laskar FPI. Di situ diungkap kartu ID-nya, ada kartu wartawannya, mohon maaf ada kartu lembaganya, Indonesia lembaga pemerintah punya, macam-macam kartu tuh, termasuk STNK mobilnya, nomor plat palsunya dan sebagainya. Saya langsung curiga ini pasti kerjaan Munarman gitu kan. Malam itu juga saya hubungi dia, saya telepon, saya bilang, "Man, lu gila lu Man. Kenapa ya? Lu intel lu telanjangin begini." "Ya biarin aja, emang dia bego." Dia bilang gitu kan. Saya bilang, "Enggak, ini masalah nanti mereka marah." "Biarin aja kalau marah." Dan ternyata saya kuat dugaan, kemudian saya semacam mendapat konfirmasi dari teman-teman petinggi FPI bahwa memang itu awalnya. Mereka menjadi sangat marah, mereka tersinggung, dan mereka memerintahkan pengintaian tadi. Tetapi di situ ceritanya. Nah, yang menjadi soal adalah ini ada 6 nyawa anak muda. 6 nyawa anak muda yang dalam temuan teman-teman FPI ketika hari pertama, ketika akhirnya jasad 6 laskar itu berhasil diambil dari rumah sakit, dibawa ke Petamburan dan malam itu dimandikan ulang. Di situ fotonya pun kemudian tersebar luas. Ada bekas-bekas siksaan, ada bekas luka, ada bekas luka tembak yang begitu dekat jarak tembaknya sehingga ada residu yang menempel di dada dan bagian tubuh yang lainnya. Hari itu kalau nggak salah sedikitnya ada 19 lubang tembakan yang dibagi ke 6 tubuh itu. Kemudian ada bekas luka-luka yang rusak dan sebagainya yang menurut Komnas HAM itu karena proses waktu. Komnas HAM bilang begitu. Nah, itu yang mengantarkan Habib Bahar bin Smith bermasalah karena dia bercerita soal ini. Padahal apa yang disampaikan Habib Bahar bin Smith itu sudah kita tulis di bukunya yang kita susun, Pelanggaran Berat HAM. Mohon maaf, Jess. Buku putih ini jauh lebih lengkap yang daripada yang sekedar Habib Bahar bin Smith sampaikan. Lengkap sekali, penyiksaan segala macam dan sebagainya. Nah, jadi ini ada 6 nyawa anak muda direnggut secara paksa oleh institusi negara menggunakan aparatnya dengan surat perintah resmi yang untuk itu Bung Desmond mengatakan tidak apple to apple bila dibandingkan kasus Sambo. Artinya ini ada kejahatan negara, atau kalau kita mau mengatakan kejahatan rezim, penguasa, pemerintah, yang sangat disayangkan sekali. Komnas HAM berpendapat bukan pelanggaran HAM berat. Anda bisa bayangkan satu orang polisi Brigadir Jo mati, Mahfud MD mengatakan kejam sekali. Ya, Mahfud ini kan rajin bicara nih, Menko Polhukam nih, kejam sekali. Ketika dia mengomentari penganiayaan Mario Dendi kepada David, anak GP Ansor, ketika dia melihat videonya jahat sekali. Ada ucapan begitu, tapi ketika 6 nyawa anak muda, 6 orang, saya ulang lagi 6 orang, nyawa manusia, bukan nyawa ayam, bukan nyawa kucing, disiksa sebelum dibunuh, Mahfud MD tidak berkata apa-apa. Justru dia dalam sebuah pernyataan pers ketika teman-teman TP3 diterima oleh Presiden, yang hari itu saya qadarullah memang tidak hadir, walaupun dijadwalkan saya ikut hadir juga. Nggak tahu saya kenapa. Udah males juga sebetulnya. Nah, itu dia mengatakan sebaiknya jangan berdasarkan keyakinan, tapi berdasarkan bukti-bukti. Nah, ini pentingnya bukti-bukti nih. Dan ketika teman-teman TP3 bekerja sangat keras melanjutkan bukti-bukti, ya diabaikan begitu saja sampai sekarang. Saya tertarik ketika melalui Mahfud MD, Presiden Jokowi mengatakan berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini secara transparan, profesional, dan berkeadilan. Dan sampai hari ini tiga-tiganya tidak ada. Dan sekali lagi, pernyataan Bung Desmond sebagai pembuka diskusi tadi membuat saya cukup shock bahwa kurang, mohon maaf kalau kalimatnya kurang pas, tapi saya menangkapnya begini. Itu semua janji-janji palsu kan.
Gitu kalau nggak salah Bung Desmond bilangnya. Itu janji-janji palsu. Buat saya shock sekali. Apa iya itu janji-janji palsu? Kalau memang janji-janji palsu ya tanpa bermaksud mendahului takdir, berarti apapun yang kita lakukan selama ini, baik kita di TP3 maupun teman-teman Bang Marwan dan teman-teman yang rajin menggelar diskusi ini ya nyaris tidak bernilai apa-apa, nyaris tidak berarti apa-apa, kecuali tadi kita menunggu rejim ini berganti. Saya menyebutnya berganti atau tumbang, nggak tahu lebih tepatnya. Tumbang. Karena Pasal 7A Konstitusi 45 itu tidak melarang, bahkan memberi peluang untuk menghentikan jabatan presiden dan wakil presiden di tengah masa jabatan. Jadi mempercepat pemilu, mempercepat masa jabatan presiden wapres itu bukan suatu pelanggaran, bukan suatu tindakan yang makar, inkonstitusional. Justru yang makar, inkonstitusional itu yang memperpanjang masa jabatan, apalagi menambah masa periode. Kembali ke persoalan tadi, saudara sekalian yang saya hormati, ada ketidakadilan yang sangat nyata, yang dipertonton oleh negara. Dan kalau memang ini bicara soal institusi, seperti tadi Pak Letjen Soeharto mengatakan, kalau bicara institusi biasanya mereka ada upaya saling melindungi. Ya, ada korps GIS ya, kalau kita dulu berorientasi namanya korps GIS ya. Ada upaya saling melindungi yang itu membuat tidak mudah mengungkap persoalan-persoalan seperti ini. Kecuali memang ada institusi lain yang melakukan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Institusi lain, apalagi kalau itu sifatnya eksternal. Kalau masih sesama institusi yang di dalam, ya anak-anak bilang jeruk makan jeruk. Jeruk makan jeruk. Jadi tanpa bermaksud putus asa bahwa upaya-upaya seperti sekarang ini tetap diperlukan, tapi saya melihat bahwa sepanjang rezim ini berkuasa, hal-hal semacam ini sangat sulit diwujudkan keadilannya. Satu orang Joshua meninggal, semua ribut. Tapi kalau kita lihat peristiwa 22-23 Mei di depan Bawaslu, yang belakangan ini viral lagi videonya, ada anak kecil di lahan kosong digubukin. Terus saya melihat, saya hitungin tuh video itu, 1, 2, 3, 16 personel BRIMOB memukul secara brutal dan tidak ada cerita apa-apa. Justru kemudian polisi menampilkan siapa namanya tuh si bibir itu yang ditampilkan sebagai saya korbannya. Ini kan lebih sakti daripada The Avenger. Hah? Andi Bibir lebih sakti dari The Avenger, cuma sih diperban, tahu bener tahu enggak. Ini lagi-lagi kan merupakan pemanipulasian. Belum tadi Bang Ahmad Rijal Fadilah dengan sangat bagus memaparkan bagaimana pintu-pintu masuk, kalau mau dari pintu novum, pintu keberlanjutan, segala macam itu bagus sekali. Ada kisah rest area yang dihancurkan. Ini kan obstruction of justice juga bagian dari situ. Saya waktu tanggal 7 kejadian, tanggal 9 datang, saya wawancara dengan sejumlah narasumber di situ. Mereka semua mengatakan tidak ada tembak-menembak. Tidak ada tembak-menembak, sementara Fadil Imron dengan gagah perkasa, Pak Kapolda dibantu oleh Pangdam waktu itu masih Dudung, itu mengatakan ada tembak-menembak. Ada 10 orang yang diambil tindakan tegas, 4 melarikan diri, 6 tewas. Tindakan tegas ya, dan itu satu mobil. Padahal menurut penjelasan para petinggi EPI waktu itu, Munarman dan Kiai Sobri, itu satu mobil hanya 6 orang. Yang 4 tuh di mana? Yang 4 di mana? Dan saya datang ke situ bahwa sebelah kanan itu jalan tol rame, sebelah kiri belakang warung-warung itu adalah sawah-sawah, di batunya semak-semak. Dan sejak sore itu sudah ratusan polisi ada di situ. Kalau Fadil Imran mengatakan 4 melarikan diri, kan sama aja mengatakan bahwa anggota saya, polisi-polisi saya bego-bego, bodoh-bodoh. Kok 4 orang bisa lolos? Jadi banyak sekali ketidaksesuaian yang semua itu dibangun untuk menutupi hal yang sebenarnya. Dan satu lagi sebagai penutup, Mas Mursalin, yang membuat saya semakin merasa sedih dan marah adalah bagaimana Komnas HAM era sebelumnya itu menjadi bagian dari yang istilah Bang Marwan itu upaya covering up, menutupi peristiwa dan pelaku. Bagaimana misalnya Komnas HAM yang dilengkapi perangkat dan dana APBN tidak mampu mengungkap nomor
polisi Land Cruiser yang datang ke lokasi. Nomor polisi saja tidak bisa diungkap. Ya kan? Siapa pengemudinya tidak bisa diungkap. Yang mengungkap justru para netizen gitu loh. Dan satu lagi yang membuat saya semakin marah dengan Komnas HAM adalah bahwa dia membuat laporan 108 halaman yang kita dapat secara resmi dari kantor Menko Polhukam. Itu dia melakukan wawancara kepada semua narasumber, termasuk dengan anggota dan pengurus FPI, termasuk. Dan di situ dia menyebut Muhammad Rizik Syihab, MRS. MRS adalah satu frase yang diperkenalkan oleh polisi untuk menghalangi, mengimbangi HRS, Habib Rizik Syihab. Karena polisi tahu pada frase HRS, Habib Rizik Syihab, orang mengucapkannya dengan takzim, dengan hormat, dengan rasa menghormati sosok HRS. Maka polisi memperkenalkan MRS, Muhammad Rizik Syihab. Dan Komnas HAM dengan cara sangat sembrono menampilkan transkrip wawancara dengan pengurus FPI. Pengurus FPI mengucapkan MRS juga. Itu satu hal yang mustahil. Salah ya. Hal yang mustahil. Sobri, Munarman, itu nggak mungkin menyebut MRS, itu nggak mungkin. Saya hakul yakin nggak mungkin menyebut MRS, pasti HRS atau bahkan IB, imam besar. Tapi Komnas HAM dengan cara sembrono menyebutnya kutipan dari pengurus FPI MRS. Ini membuktikan bahwa Komnas HAM era sebelum ini telah bersekongkol menutupi kejahatan negara. Saya kira itu, Bang Musalim. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.